Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, adik-adik Rohis 34. Sekarang, kita balik lagi di acara Pekanannya Air, ini dari Suara Air. Kali ini aku Dara yang akan pandu diskusi santai, talk show, apa bahasanya nggak talk show juga ya, Lah, ini terlalu kaku kalau talk show. Ngobrol santai gitu ya? Ngobrol-ngobrol santai. Ngobrol santai sama salah satu alumni AIR juga, seangkatan juga sama aku. Nah, udah ada. Lah, monggo perkenalkan dirinya dulu. Oke, siap. Jadi namaku Nabila Nurul Ahmediati, tapi lebih sering dipanggil Lala. Aku alumni, Rohis 34 tahun 2015, sama kayak Dara. Terus waktu itu S1 di ITB, dan sekarang kebetulan lagi S2 di Jepang. Dulu di Rohis, ngapain lah ya? Kita bagian apa ya, lah? Lupa aku. Aku juga lupa. Aku inget tuh yang waktu sama Lala itu pas kita ngurusin persiapan Maulid Nabi nggak sih, lah? Yang Lala jadi sekretarisnya Ahdan, inget nggak? Itu yang pertama banget itu. Nah, itu event Wah, pertama yang. Tapi aku juga kayaknya bukan siapa-siapa. Lala tuh yang bagian sekretaris panitianya kan. kayaknya Rohis ada acara apa, kita ikut aja gitu ya. Awalnya kita Merangkap partisipan ya. merangkap semua iya, merangkap semua seksi lah pokoknya. Nah, tadi Lala udah cerita kan, sekarang ke aktivitasnya belajar, studi S1 kemarin di ITB ngambil apa, lah? Aku S1 di ITB, jadi kalau di ITB itu kita kan pertama fakultas dulu ya, setelah fakultas baru Hmm. jurusan. Nah, fakultas aku itu di Sekolah Ilmu Teknologi Hayati bagian rekayasa. Oh, Jadi oke. kalau bagian rekayasa itu ke teknik, jadi Masuknya lebih kayak teknik. iya, teknik. Jadi singkatnya itu kayak teknik biologi gitu lah ya. Oh, teknik biologi, mirip-mirip gitulah Hmm, ya. Yang hmm. dipelajarin apa, lah? Fokusnya apa? Sharing dong. Nah, kalau misalnya fakultasnya kan tadi udah ya, jadi teknik biologi Hmm. lah istilahnya. Nah, jurusan aku itu teknologi pasca panen. Ngapain itu? Nah, jadi teknologi dan pasca panen. Pasca panen itu, tau kan ya, Dar, pasca panen apa? Ya, tidak, tentu saja tidak ngegiling gabah, tidak. Tidak, tidak, tidak. Jadi namanya pasca dan panen, jadi kita ngurusin, apa ya, bukan ngurusin ya, Hmm. mencari tahu tentang bagaimana caranya mengurus bahan-bahan kayak buah atau ikan atau kayu gitu setelah dipanen. Oh, jadi Jadi, bahan-bahan gimana gimana? hmm, jadi gimana sih misalnya buah nih, misalnya Hmm. buah tomat tomat gitu setelah dipanen, gimana caranya biar dia tahan lama gitu dari sawah sampai ke konsumen Oh, gitu. oke. Dan itu yang dibentuk dipelajarinya tuh maksudnya tekniknya, metode gimana? Hmm, Apakah I kita see. harus bikin pendingin, apakah kita harus ngasih zat kimia tertentu biar misalnya tomat itu setelah dipetik sampai ke konsumennya itu sama kualitasnya atau bahkan bisa lebih. Wow, itu mata kuliahnya yang selama kuliah yang paling berkesan apa, lah? Aduh, semuanya berkesan sih. Kalau aku kan kayak sastra Indonesia, Hmm, kemarin belajarnya tentang naskah, ada dapat mata kuliah tentang bahasa Arab dasar, kayak gitu-gitu. Nah, kalau ini hmm. mata kuliahnya kayak gimana tuh, Lah? Kalau ini mungkin berkesan ke yang susah kali ya. Kalau buat Hmm. aku tuh yang paling susah itu perpindahan panas gitu. Ma- Termodinamika, oh, fisika, fisika, oh, fisika. aduh, sangat awam sekali bahasanya ya. Tapi banyak nggak, lah, hitung-hitungannya, lah, Aduh, di karena jurusan itu? karena teknik jadi semuanya hitung-hitungan. Jadi kalkulus kayak gitu dapat lagi. Ya kalkulus, fisika, kimia juga ada, tapi kimia nggak sebanyak yang lain. Waktu Paling masuk banyak ITB, fisika. lewat jalur apa, lah? Aku dulu SBMPTN. SBMPTN. Cerita Ah, dong perjuangannya. aduh, hmm. Panjang banget ya perjuangan SBMPTN. Jadi dulu aku kan ya mau daftar undangan ya, tapi tidak terima kan.
ya udah akhirnya berusaha di SBMPTN. Nah, Mm-mm. aku ke SBMPTN tuh aku nggak tahu zaman sekarang sama apa enggak ya. Tapi SBMPTN kita dulu, kita ya. Itu kita harus milih 3 kampus kan ya. 3 pilihan lah. Nah, kebetulan karena aku emang pengen banget masuk ITB, jadi pilihan pertama, kedua, dan ketiga aku tuh semuanya ITB gitu. Dari undangan juga emang udah ITB ya, lah, Enggak, kalau waktu itu? undangan aku nggak berani. Oh, dari undangan dulu deh, dari undangan dulu. Oke, Undangan oke. waktu itu ngambilnya apa lah? Waktu undangan tuh aku ngasal banget. Aku ngambil Undip psikologi. Jadi Bu, ceritanya, Bu, ceritanya? jadi jadi ceritanya kan konsul nih ke guru BK. Bu, Hmm. sebaiknya ngambil apa gitu. Terus ibunya nanya, kamu mau jurusan apa? Saya juga bingung sih, Bu, tapi kayaknya psikologi deh. Nah, terus Bu Yuni kalau nggak salah nama guru BK-nya ya, Hmm. dulu tuh ngasih opsi-opsi yang memungkinkan gitu dengan nilai rapot aku. Oh, mungkin yang paling mungkin itu Undip gitu. Untuk psikologi. Ya udah aku kayak, oh ya udahlah nggak apa-apa daftar aja. Padahal aku bahkan saat itu nggak tahu Undip itu di mana gitu. Kayak bener-bener tidak berpikir panjang. Jadi jujur aku sangat-sangat bersyukur nggak keterima gitu. Karena kalau aku Ya keterima Allah. aku bingung mau ngapain kan. Jadi sebenarnya pas aku apa ya, pas untuk milih jurusan kuliah itu tuh se apa ya bahasanya, se nggak taunya itu loh kita. Waktu lagi buat undangan itu ya, Kayak kayak apa aja sebener-bener lah udah abu-abu gitu. gitu. Kayak bahkan Bahkan aku Undifnya nggak ada kamu iniin juga. enggak, jadi bener-bener ya abu-abu aja milih-milih aja, yang penting keterima PTN gitu nggak sih? Dulu Ya, ya. mindsetnya yang penting PTN, entah itu bukan entah itu sih ya, tapi kayak ya apapun jurusannya, apapun kampusnya, selama itu PTN kan kita mikirnya bagus lah ya. Padahal waktu itu psikologi kan jatuhnya rumpun sosum ya lah. Waktu itu kan IPA kan kita. Nah, untuk jadi tuh kalau nggak salah tuh di Indonesia ada 2 psikologi yang IPA. Satu di Oh, oke. Unpad, satu di Undip tuh. Itu kenapa tiba-tiba aku bukan masuk, tiba-tiba memilih Undip. Disaraninnya Undip karena emang Iya, background-nya IPA. Oh, IPA. Dan gitu. kebetulan kalau nggak salah waktu itu tuh yang Undip udah ada yang milih gitu, ada beberapa orang yang milih di kampus, bukan di kampus, di sekolah kita gitu. Yap, yap, benar-benar. Emang sih. Sekarang juga kan nih adik-adik kita lagi masa-masanya berebut PTN juga nih ya. Hmm. Mau dong lah ceritanya gagal di SNM, gimana waktu itu kondisi Lala pribadi, nyiapin hati lagi buat SBM kan belajarnya luar biasa kan. Kalau aku jujur emang sama sekali tidak berharap di SNMPTN ya, karena aku Oh, menyadari track record rapot aku yang tidak memuaskan. Karena aku inget banget waktu kelas 12 itu aku ranking keempat dari terakhir. lah 12 IPA berapa ya waktu itu ya Lala? IPA 1. Lah, kita sama dong. Iya, sekelas. Pokoknya aku sampai Lupa aku dong inget aku. banget wali kelas kita Bu guru bahasa Jerman siapa namanya? Bu Frau, Wartini ya? Frau, Iya, Frau Frau, Wartini. Frau Sri Wartini. Sampai Frau Frau Wartina. Wartini itu manggil ayah aku gitu. Oh my God. Manggil ayah aku karena beliau khawatir aku nggak kuliah. Itu kapan manggilnya, La? Pokoknya pas bagi rapot. Oh, oke. Jadi ada satu time sendiri. Kan kita rapot waktu itu masih datang ke Iya, sekolah, semua. dipanggil satu-satu kan, Iya, maju. tapi ada saatnya perawat ini tuh bilang ke ayahku, beliau pengen ngomong apa ya, one on one gitu. My God. Dan akhirnya Iya, beneran tuh jadi ketemu. iya ketemu bener. Abis itu ayahku bilang ke aku, kamu kenapa gini-gini? Karena emang sebelum itu nilai aku ya nggak bagus juga sih, tapi ya at least rata-rata lah ya. Tapi di kelas 12 itu emang mungkin karena apa ya, terlalu fokus untuk kuliah juga, banyak yang dipikirin lah pokoknya kelas 12 itu. Jadi justru karena terlalu banyak yang dipikirin, malah nggak ada yang terlaksana gitu. Ya, dan waktu itu juga rumah kamu jauh banget kan ke Itu sekolah. dia. Luar biasa. Ya Jadi Allah, banyaklah teman-teman. faktor-faktor yang apa ya, membuat nilai jadi turun banget gitu kan ya. Tuh. Jadi emang aku dari awal untuk SNMPTN tuh kayak ya berharap ya, tapi nggak yang apa ya, yakin gitu. Ya, udah Heeh. mempersiapkan hati dengan hasil Heeh. terburuk ya. Ya, jadi Terus apa ya, justru aku mungkin bahkan lebih kaget kalau keterima gitu dibanding nggak keterima. nggak expect. Iya, jadi kayak kalau aku keterima mungkin lebih shock gitu daripada aku nggak keterima gitu kemarin. Jadi
jujur aku tidak begitu down gitu, karena emang sudah lama down-nya gitu, sudah Mhm lewat mhm mhm. masa-masa down-nya. Itu Nah, sih. terus mempersiapkan SBM itu dari psikologi ke ITB berarti mulai ada riset tuh? Mulai cari tahu Nah, apa gimana? iya. Jadi kebetulan kan ayahku alumni ITB juga ya. Mmm, Nah, jadi emang sebenarnya aku dari dulu pengen ITB gitu, tapi karena di SNMPTN tuh aku masih pengen mencari-cari kesempatan gitu, walaupun kesempatannya kecil. Jadi kayak pengen nyangkut kah ke PTN mana iya. gitu waktu SNMPTN, dan aku tahu dengan rapot aku tuh ITB itu kayaknya susah lah kalau buat SNMPTN gitu. Nah, jadi makanya aku sengaja nggak daftar ITB pas SNMPTN gitu. Mhm. Padahal sebenarnya dalam hati pengen banget gitu masuk ITB. Nah, Oke, kebetulan sengaja. waktu SBMPTN itu kan kita semua ini ya, hampir semua orang tuh les ya, Dar. Mhm. Mmm, Nah, banget. ya les lah pokoknya lah. Luar biasa Nah, itu. di tempat les aku tuh aku konsultasi kan Mhm, buat daftar pilihan 1, 2, 3 gitu. Aku iya. bilang cerita ke guru aku di tempat les kalau aku pengen masuk ITB gitu. Nah, terus beliau bilang, "Ya udah, pilihan 1, 2, 3-nya ITB aja, kalau kamu emang mau masuk ITB," gitu kata beliau kan. Terus aku bilang ke guru aku, "Kang, kalau kayak gitu apa ya, kesempatan terimanya kecil kan? Kalau semuanya Iya, ITB, ya itu pilihan dia. ketiga pilihan ketiganya susah gitu." Heeh, Aku bilang bener gitu bener. kan. Terus beliau bilang, "Emang kamu mau daftar ke tempat yang kamu kalau keterima nggak bener-bener suka gitu? Karena kuliah cuma sekali kan. Ah, Jadi kalau mmm, misalnya kamu keterima tapi ternyata ada kampus lain yang kamu lebih pengen gitu kan. Gimana rasanya gitu?" Terus aku kayak, "Oh iya bener juga ya. Kalau emang nggak keterima ya udah gitu, yang penting kamu usaha. Biar nggak penasaran lah istilahnya," kata beliau kan. Terus aku akhirnya cerita ke orang tua aku gimana kalau misalnya aku pilihan 1, 2, 3 semuanya ITB gitu. Apakah mhm, direstui gitu sama orang tua? iya, Kata orang tua aku, "Ya udah nggak apa-apa, terserah kamu aja," gitu. Dan kebetulan waktu itu, waktu tahun kita ya, Der, mhm, ITB itu nggak ada mandiri kan, nggak ada mandiri. Jadi dia ITB emang 50% SBMPTN dan 50% undangan. SN SNM, iya benar. Iya, Benar heeh, benar jadi emang 50-50 dibanding ya. kampus bener bener. Jadi kalau kampus-kampus lain kan ada mandiri ya, Iya, jadi emang chance buat, si SBMPTN itu lebih sedikit kan. mhm, bener. Heeh, jadi itu juga salah satu pertimbangan aku gitu. Ya walaupun segede-gedenya kesempatan ITB tetap kecil gitulah ya. Iya, Ya gitu. Terus ya udah, ya begitulah. Akhirnya akhirnya aku ITB. milih semuanya ITB ya. Ya Allah. Dan emang ya itu ya tadi ya, berarti disaraninnya itu fokus satu tempat yang emang udah kita incer. Iya, jadi aku emang awalnya takut loh Dar, kayak kalau misalnya aku Iya, daftar pasti semuanya ITB, pasti. pilihan ketiga pun susah gitu nggak sih? Nah, itu dia. Kayaknya masih banyak Heeh, deh, sampai sekarang juga pasti mikirnya, jangan samain. tapi aku cerita ke, guru les aku, beliau bilang kalau misalnya kamu keterima misalnya di kampus A gitu, buat cadangan Mhm, gitu, apakah kamu mhm. puas itu keterima di kampus A gitu? Terus aku mikir, iya juga ya, kalau misalnya kampus cadangan itu tuh aku nggak puas gitu. Jadi kayak istilahnya, Yap, setengah-setengah gitu keterima masuk ke sebuah kampus tapi akunya nggak puas. Tapi beda-beda sih dan setiap orang, ada juga yang, kita mungkin, lebih baik kuliah dulu kan, punya pengalaman kuliah, nanti kita bisa coba lagi tahun depan. Ada juga yang emang mau fokus kejar satu kampus, kalau emang nggak keterima kampus yes. itu, yang lain juga. Jadi emang beda-beda sih Beda-beda setiap dan nggak orang. ada yang salah Heeh, ya. nggak ada yang Benar salah, benar. itu tergantung kita, dan yang kalau menurut aku sih itu harus didiskusiin sama orang tua gitu, karena orang tua yang apa ya, istilahnya mereka tuh walaupun nggak begitu paham tapi pengen yang terbaik buat kita gitu kan ya. Iya, benar benar. Jadi pasti apa yang mereka saranin itu tuh yang istilahnya yang terbaik lah gitu. Mantap. Luar biasa tetap emang sih ya dukungan orang tua. Nah, Mhm. nentuin jurusan gimana lah waktu itu? Kenapa ambil Nah jurusan itu? nah, jadi aku nih cerita ya, aku nih keterima Iya. di pilihan ketiga nih ceritanya. Oh oh ini yang sekarang pilihan ketiga itu? Pilihan ketiga, Masya iya. Allah. Nah, aku dulu suka gambar ya, mungkin daerah tahu aku Eh, dulu suka gambar. iya Nah, benar banget. pilihan pilihan pertama aku tuh arsitektur. Mhm. Nah, pilihan kedua aku tuh sipil, karena arsitektur dan sipil tuh sama-sama menjurus ke gambar lah ya, sedikit demi sedikit gitu. Iya, masih ada lah ya. Nah, adalah menggambar-menggambarnya gitu kan ya. Mhm. Nah,
Sama setelah menggambar tuh aku sedikit suka biologi gitu dibanding jurusan bukan dibanding jurusan, dibanding Mata mata kuliah lagi, pelajaran. mata pelajaran. Iya. Dibanding mata pelajaran IPA lainnya gitu, aku emang paling suka. Paling suka sih, paling mending lah biologi lah ya istilahnya. Nah, kebetulan ya ini jurusan aku sekarang kan, bukan jurusan, fakultas aku yang sekarang, bukan yang sekarang nih, S1. Yang waktu S1 kemarin itu, Iya, itu kan teknik biologi gitu. Jadi itu yang ketiga, akhirnya nyangkutnya di yang ketiga ya. 3, iya. Alhamdulillah. Terus nyangka nggak lah, gimana waktu itu lah, pas pengumuman Aduh, SBM dan dapet lah. aku tuh nggak bisa tidur lah pokoknya setelah SBM dan sebelum pengumuman SBM itu nggak bisa tidur. Ya pasti, ya mungkin teman-teman yang udah pernah merasakan itu, ngerasakan lah ya gimana deg-degannya Iya, pengumuman bener-bener. SBM. Kayak apa ya, itu tuh satu tahapan hidup terakhir banget Hmm. gak sih kalau doa tuh. Aku waktu itu juga bener-bener yang udah nggak ada, kayaknya nggak bakal minta doa lain deh ya Allah setelah kampus ini, udah yang penting bisa dapat kampus dulu gitu ya. Ya Aku Allah. kayaknya sampai sekarang tahap ini belum pernah ngerasain momen paling stres dibanding hari itu gitu. Masa-masa. Kayaknya bahkan ngerjain skripsi, bahkan Ya, persiapan bener. S2 tuh nggak stres masuk kuliah satu gitu. S1 tuh ya itu tadi ya, bener kayak tahap hidup Hmm, mematikan. Tapi aku rasa iya sih ya. emang anak-anak 34 tuh pasti ngerasain itu semua sih lah. Sampai sekarang Hmm. juga mereka masih berjuang. Apalagi waktu itu kan kita ya ngerasain lah ya, teman-teman udah dapat SNM, udah ada yang megang kampus sendiri, terus Benar-benar. wah, luar biasa Lala. Dan sesuai ekspektasi nggak lah belajar di biologi lah? Ah, sesuai sih, sesuai. Kalau lah, kalau Hmm. sekarang anak SMA nih yang lagi nonton dan dia pengen tahu tentang teknik biologinya yang Lala waktu ambil di S1 Hmm. itu, secara general dong lah ceritain tentang teknik biologi ITB itu gimana gambarannya, mungkin dari mulai kehidupan kampusnya, cara belajarnya, kayak gitu, tekanannya, pressure-nya gimana, boleh di-sharing lah. Oke, jadi kan aku tadi bilang fakultas aku itu sekolah ilmu teknologi hayati yang rekayasa. Nah, jadi tuh sekolah ilmu teknologi hayati itu ada dua ya, satu sains, satu rekayasa. Nah, kalau sains itu kita fokusnya di sains, jadi ntar kalau kita lulus gelarnya SSI ya, sarjana sains. Nah, kalau aku dulu yang rekayasa itu kita ke teknik. Jadi kalau lulus sarjana teknik tuh. Nah, jadi bedanya apa? Ya bedanya ke fokusnya gitu. Jadi kalau misalnya di rekayasa itu kita nge-approach secara tekniknya, kita hitung-hitungannya gitu. Jadi kita bukan mencari tahu tentang objeknya, misalnya tentang buah nih. Jadi kita nggak mencari tahu buah itu seperti apa gitu, tapi lebih gimana caranya kita mendekati buah itu secara teknik gitu. Sementara kalau di science, seperti apa sih buah itu, kandungannya apa aja gitu. Tuh. Oke. Tapi untuk tahu gimana cara mendekati buah misalnya, kita juga tetap harus tahu ya buah itu seperti apa. I Tapi nggak see, I jadi see. nggak jadi fokus utama kita gitu. Kalau tingkat terapannya nih lah, Hmm. lebih terapan, ada perbandingan nggak lebih terapan sains sama yang rekayasa ini, lebih terapan yang mana atau sama aja sebenarnya? Bakal Kalau ngerasain dua-duanya juga? menurut pengalaman aku, kalau sains itu kita lebih ke di laboratorium tuh, Oh, lebih oke. kayak meneliti si perselnya tuh gimana sih, misalnya si buah itu dalamnya seperti apa gitu. Nah, Berarti nge-lab mulu ya? ya nge-lab. Kalau sains itu lebih Mmm, seperti apa sih dalamnya, seperti apa sih isinya gitu. Nah, baru ntar yang si teknik ini yang mengeksekusi gitu. Setelah kita tahu isi si buah dari yap, anak sains, kita mhm. bisa mengeksekusi gitu kitanya. I Misalnya see. kayak kita tahu dari anak sains buah ini tuh dia sensitif dengan dingin Mhm, atau sensitif dengan panas. Nah, mhm. anak teknik bisa nih kita bikin misalnya kulkas yang suhunya sekian gitu untuk Mmm, diterapkan ke buahnya langsung. itu yang dikerjain sama yang rekayasa tuh kayak gitunya? Iya, jadi aku Oh, lebih kerjaan aku tuh lebih misalnya kita nentuin, suhu, kulkas yang sesuai itu berapa, apakah kita bandingin nih misalnya ada suhu 10 derajat, 5 derajat, 15 derajat, mana yang paling sesuai untuk
si buah A atau misalnya produk B gitu. Oke. Kalau cara belajarnya Hmm. sendiri gimana, lah? Mau yang rekayasa ataupun teknik? Maksudnya ya sistem belajarnya kalau di kelas, kalau di UI, di jurusan aku tuh banyaknya emang kita fokus group discussion, kelompok-kelompok, terus bedah buku, kita sharing, presentasi, pokoknya paper nulis aja. Kalau di situ gimana, lah? Kalau menurut aku kayaknya kalau di ITB hampir sama semua setiap jurusan, jadi nggak akan beda jauh antara jurusan aku dan jurusan teman-teman lain di ITB. Ya mungkin nggak beda juga sama di UI, jadi emang kita banyak kerja kelompok gitu, banyak presentasi itu banyak banget ya presentasi. Terus banyak juga bikin makalah, dan karena aku science, maksudnya IPA, jadi banyak banget penelitian. Jadi laboratorium A, laboratorium B, laboratorium C, jadi hampir setiap mata kuliah itu ada prakteknya gitu. Misalnya mata kuliah perpindahan panas atau apa gitu, ada praktikumnya. Mata kuliah B ada praktikumnya, C ada praktikumnya. Jadi hampir semua mata kuliah yang emang bisa dipraktikumin tuh ada praktikumnya gitu. Ya sama lah ya kalau tipikal cara belajarnya ya. Kelas-kelasnya juga SKS-nya juga sama aja, 1 matkul 3 SKS, Ya, kayak gitu-gitu begitulah sih. ya. Kayaknya sama lah. Ya, PTN tuh mirip-mirip lah ya. Semua ya. Terus lah, tadi udah cara belajar dari yang sains sama rekayasa nih kan beda, berarti kayak ini fakultasnya Sekolah Teknik Hayati, terus nanti ada 2 jurusan gitu ya? 2 jurusan sains sama rekayasa, bakal sering ketemu nggak? Bakal banyak kelas gabungan gitu nggak, lah? Enggak, sama sekali nggak ada. Oh, nggak ada sama sekali bahkan? Enggak. Jadi sebenarnya rekayasa dan sains itu 2 fakultas yang berbeda gitu. Jadi bukan jurusan. Oh, Nah, oke. ntar di rekayasa ada jurusannya. Nah, aku kan teknologi pasca panen nih. Ntar di rekayasa ada teknik pertanian, ada teknik kehutanan, ada ada teknik rekayasa hayati. Jadi jadi jurusan itu tuh ada lagi kecil-kecilnya di rekayasa. Sains juga ada mikrobiologi dan biologi gitu. Masih ada jurusan lagi. Oke, salah, berarti aku tadi salah persepsi ya nangkepnya. Sip sip. Satu angkatan berapa orang, Kak? Waduh. Ratusan ada nggak? Berapa ya? Ratusan ada. Yang jurusan Lala doang, yang bagian pasca panen? Teknologi pasca panen sekitar 30 atau 40, sedikit sih. Oh, dikit, satu angkatan dikit ya. Berarti cuma satu kelas ya? Dikit. Satu kelas, 2 kelas lah, kadang-kadang ada 2 kelas kita. Nah, sekarang kalau kita ngobrolin prospek lah. Biasanya kan ada adik udah tahu nih, jurusan ini belajarnya tentang ini, seputar ini. Kalau prospeknya rata-rata alumni yang jurusan itu apa aja nih, lah kerjaannya? Oke, sip. Jadi kebetulan aku tuh angkatan pertama di teknologi pasca panen. Nah, dan bentar. Jadi sebelumnya ini jurusan baru dong? Baru. Oh, alah, 2015 itu baru banget ada. Yes. Luar biasa. Di Indonesia cuma 1 teknologi pasca panen, cuma di ITB. Di ITB doang. Oh, oke. Dan satunya lagi itu di IPB tapi S2. Jadi kalau tentang prospek, ya kalau menurut aku banyak banget ya, karena satu-satunya gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak kemarin nih pembukaan PNS, dicari S1 teknologi pasca panen, ya siapa lagi gitu kalau bukan lulusan ITB kan ya, karena nggak ada lagi kan jurusan lain. Benar. Jadi karena emang masih sedikit gitu, jadi emang apa ya bahasanya, banyak lah insya Allah prospeknya. Masih banyak ya. Dan apalagi Indonesia kan kita tuh banyak negara agraris ya, banyak buah-buahan dan banyak produk-produk lainnya gitu. Ya, Yang betul. emang butuh pengolahan lebih lanjut gitu. Berarti sektor pemerintahan banyak banget peluang ya, lah? Banyak. Dan nggak harus kita bekerja di pemerintahan juga, misalnya usaha sendiri. Banyak banget kok contoh kecil gitu. Secara sederhana kita misalnya beli buah sendiri gitu, mau dari Bandung atau ke Jakarta aja. Kadang tuh ada buah-buahan yang di Bandung tuh ada, Jakarta nggak ada. Sesimpel itu gitu. Karena dari Bandung ke Jakarta itu walaupun cuma sebentar, buah itu bisa rusak kan ya.
Iya benar juga, jadi usaha Dan sendiri kita. nggak semua orang itu paham gimana caranya kita memindahkan buah Iya, dari Bandung aja ke iya. Jakarta. Jadi kalau misalnya kita bisa membantu secara kecil gitu ya, membantu petani atau orang-orang yang emang membutuhkan itu tuh udah jadi lahan sendiri gitu. Wow, iya sih benar, kebayang sekarang prospeknya. Mmm, Ya apalagi kan sekarang pandemi semua serba serba apa ya, ya orang-orang di rumah pengen yang instan, gampang. mmm. Prospek banget kalau pengen bikin usaha sendiri juga, atau Mmm, gabung sama platform-platform startup juga bisa mmm, banget ya, La? iya, benar benar. Jadi bahkan Mhm. di Indonesia sendiri itu tuh kita banyak buah-buahan yang di daerah tertentu tuh nggak bisa ke daerah lain gitu, karena terhalang transportasi. Iya Jadi iya, coba bener kalau banget. kita bayangin misalnya buah-buah di Indonesia yang ke negara tetangga aja, ke Malaysia itu jarang Mhm, kan ya. iya. Ekspor-ekspor. Kalau misalnya kita ke luar negeri tuh misalnya duren tuh lebih identik duren Thailand gitu kan ya. Iya, Mangga juga bener mangga Thailand, padahal kan di Indonesia lebih banyak gitu, negaranya lebih besar. bener. Tapi karena kita belum mampu untuk mencari cara untuk memindahkan si buah itu dari Iya tempat iya kita iya ke iya luar iya. negeri, ya jangankan ke luar negeri gitu, ke Antar di daerah Indonesia tetangga aja, aja susah iya gitu. bener banget. Itu Setuju aku. karena di Indonesia terlalu berlimpah kan, kita jadi ngerasa, "Ah, nggak butuh lah." Iya 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 Oh, iya. Tapi fokusnya maksudnya kalau kalau tadi sektor, oh enggak sih, enggak jadi deh. General banget berarti ya. Iya, aku jadi mikir, nggak bisa kita fokusin juga, karena kalau S1 tuh ilmunya sebenarnya bisa dibilang general dan kita bisa iya, banyak nerapin itu. jadi kalau S1 kalau di aku sendiri di Pasca Panen kita punya Mhm. 3 apa ya bahasanya, 3 arahan gitu ya, ada Mmm. pertanian, kayak buah-buahan, sayuran, terus ada perikanan sama Peminatan kehutanan. lagi ya? Iya, Oh, peminatan. Nah, oalah. kalau aku lebih milih ke perikanan sama ke, pertanian. Jadi aku sama sekali kalau untuk si kehutanan aku cuma di awal-awal aja. Jadi kita di semester awal tuh kita boleh ngambil semuanya gitu. Kita intinya Oke. merasakanlah mana yang paling Ya, cocok buat kita. Nah, mmm, aku ngerasa aku lebih cocok ke perikanan ataupun ke pertanian. pertanian gitu. Mhm. Jadi emang aku setelah semester-semester selanjutnya aku lebih fokus ke 2 itu. Oh, jadi di jurusan yang Lala ini bagian, pasca panen ini juga di Mmm, bawahnya ada peminatan lagi, masih ada cabang mmm, lagi, tapi cabang ini maksudnya lebih ke mata kuliahnya aja dan kita bisa iya ambil iya, semuanya. Belajar mhm. semuanya bisa tetap dapat ya? Bisa. Jadi misalnya kayak Oh, kalau oke. aku lebih ke ngambil mata kuliah yang berhubungan Mhm, dengan pertanian ataupun, perikanan, berarti nanti iya. aku bisa buat skripsi yang berhubungan dengan itu, gitu. I Karena kan see. ikan, buah, dan hutan tuh sangat beda ya. Kalau kita Iya belajar dong, beda semuanya banget. nggak bisa Nah, detail, jadi makanya harus itu harus dia. memilih gitu, heeh. Iya sih, benar, kita harus harus ngedalemin satu juga, kalau enggak nanti Mmm, ilmunya nggak bisa pusing. spesifik banget. Iya, bener, Iya, pusing, heeh, nggak spesifik. Berarti waktu itu Lala, skripsi lebih ke yang mana? Perikanan atau ke pertaniannya, La? perikanan. Aku Oh oh, perikanan, malah ke skripsi perikanan. perikanannya. Aku pikir Yes. ke pertaniannya, dari tadi banyak ngobrolin soal perbuahan. Ah, jadi aku emang sebenarnya lebih minat ke pertanian. Heeh. Nah, tapi, apa ya, perikanan itu waktu itu kayak pengen mencoba menantang diri sendiri gitu, karena biasa ngomong pertanian-pertanian, gimana sih ke perikanan tuh gimana, pengen lebih tahu gitu. Mantap. Mulai coba-coba untuk Dan skripsinya mulai lagi, luar biasa. coba-coba, malah, banyak yang diteliti di perikanan, jadi lanjut aja lah ke skripsi gitu. Sekarang malah makin suka berarti perikanan. Ini sekarang fokusnya apa, La, kalau yang Sekarang lanjut pertanian. S2 ya? Oh, ganti. Ganti. Sekarang yang di Jepang yang di pertaniannya. Oh, Nah, kenapa akhirnya memutuskan S2, La? Maksudnya studi lagi waktu itu gimana prosesnya? Udah selesai nih S1. hmm. Jadi jujur aku sebenarnya ini benar-benar ditentukan oleh pandemi gitu. Kenapa tuh, Jadi kenapa? awalnya aku tuh mau kerja dulu kan ya, mau kerja Heeh, S1 lulus udah kerja dulu. Sekalipun aku mau S2, aku pengen punya pengalaman kerja dulu, ceritanya gitu dulu kan. 2019 kan wisuda waktu itu? Iya, sudah 2019 kan. Heeh, Nah, udah keterima tempat kerja. Nah, tapi mhm. tiba-tiba pandemi kan ya. Pandemi, Heeh, iya, dan awal tahun kalau banget lagi kan? jadi kalaupun kerja tuh online kan ya, aku ngerasa tuh Iya.
ya nggak ada pengalaman kerja gitu. Sementara aku pengen kerja buat dapat pengalaman kerja. Yap. Jadi aku ngerasa ya nggak ada input yang aku cari, nggak dapet gitu. Jadi ya akhirnya setelah aku berpikir mungkin kuliah aja kali ya pandemi ini. Tuh. Jadi aku emang baru memutuskan untuk mencari-cari tentang kuliah itu setelah pandemi gitu. Jadi berarti udah di 2020 tuh lah. Mhm. Di 2020 awal pandemi banget baru mutusin buat S2. Jadi waktu Hmm. S1 tuh nggak ada rencana sama sekali mau lanjut berarti sebenarnya ya. Ada, tapi mau kerja dulu. Jadi aku emang udah punya Oh, plan apa mau ya ngapain, gimana kuliah. caranya S2-nya itu ngapain caranya gimana, cari beasiswa yang kayak apa tuh udah ada plan-nya. Tapi rencananya tuh eksekusinya setelah kerja gitu. Oke. Hmm. Sebelum lanjut ke soal S2 nih. S2 juga menarik banget sih buat dibahas. Ini buat Hmm. alumni-alumni AIR juga kan bisa jadi topik sendiri ya. Nah, yang S1 dulu lah. Kehidupan S1 tadi kalau dari sisi belajarnya, akademiknya aku udah dapet. Kalau dari sisi kegiatan mahasiswanya, aktivitas yang Dala ikutin waktu S1 apa aja lah. Nah, Dan jadi dengan anak ITB gitu, dengan tadi porsi belajarnya begitu, gimana? kalau menurut aku ya anak ITB itu sangat 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 aktif dalam hal organisasi gitu. Jadi Oke. kayak kalau di UI itu BEM ya. Hmm. BEM, ada DPM. Kalau di ITB itu kita punya himpunan. Jadi Hmm, himpunan himpunan tuh itu yang apa? setiap jurusan. Oke. Heeh. Jadi setiap jurusan kita punya ketuanya, wakilnya, sekretaris dan sebagainya macamnya gitulah ya. Jadi setiap Hmm. jurusan dan kita setiap himpunan tuh punya jaket sendiri lah istilahnya. Wow. Dan Bahkan kalau kita mau perhimpunan ya. iya perhimpunan. Jadi kalau kita mau dapat jaket itu harus di ospek dulu lah. Pokoknya begitulah ceritanya di ITB gitulah ya. Jadi emang di Oke. ITB itu aku mengakui apa ya? Bukan senioritas ya, tapi lebih kayak ada step by step lah ya untuk mendapatkan posisi di suatu organisasi gitu lah ya. Mm-mm. Jadi emang di ITB itu kental dengan tradisi-tradisi lah ya. Apalagi kan di ITB kan emang mayoritas laki-laki ya. Jadi Iya, sedikit itu lebih dia. keras lah ya ceritanya. Perempuan benar-benar nggak ada Ya, toleransi ya lah. Ikutan tetap. ya. Pokoknya aku di ITB tidak merasa seperti perempuan gitu ya. Kayak Wow. tiba-tiba keinget, oh ya perempuan ini. Karena kanan kita laki-laki semua kan. Mm-mm. Tuh. Nah, kalau untuk kegiatan yang aku ikutin waktu himpunan, oh ya karena di ITB itu kan yang aku udah bilang sebelumnya, kita di tahap pertama belum jurusan ya. Oke. Nah, jadi kita belum punya himpunan karena kita belum tahu Mm-mm. jurusan apa yang kita akan Mm-mm. masuk kan. Jadi di tahun pertama itu kita belajar bareng-bareng sama jurusan lain. Nah, Terus, nah, jadi kita baru masuk ke himpunan setelah kita tahun kedua. Nah, jadi kita di ospek dulu nih, apakah kita pantas untuk masuk ke himpunan. Lah, gitulah ceritanya lah ospeknya ya. tahun kedua ya. Iya, Agak tahun telat ya, Bun. karena di ospek untuk masuk jurusan. Iya. Tahun Wow, pertama panjang juga banget. ada ospek, Ih, tapi ospek astagfirullahaladzim. untuk masuk ITB gitu. ITB. Tapi di tahun ya ospek yang pertama mas santai itu bukan ospek itu kayak main-main lah ya, mesti kayak Oh, oke. perkenalan lah, perkenalan Hmm. tentang ITB. Tapi ya kalau menurut aku sih sebenarnya kalau dari perspektif mahasiswa baru ospek untuk jurusan itu serem ya, kan sama kakak Iya, tingkat gitu lah ya. iya, Tapi kalau dari benar-benar. perspektif aku sebagai sebagai apa ya, seorang senior lah ya, Mm-mm. sebenarnya itu seru gitu. Setelah aku ngelihat ke masa-masa lalu tuh jadi deket sama teman-teman kan, terus jadi juga deket sama kakak-kakak. Jadi emang saat itunya tuh serem, tapi setelah kita melaluinya itu malah seru gitu. Jadi bonding Jadi, sendiri emang ya. nah jadi oh ya apa yang aku ikutin ya. Iya, Jadi kemana-mana nih. kegiatannya gitu. Gak apa-apa, Jadi gak apa-apa. waktu himpunan aku jadi sekretaris. Oke, awal Emang awal kejurusan langsung jadi sekretaris lah. ya jadi di himpunan tuh kan selama himpunan tuh kita periode setahun kan ya. Setelah setahun dipilih ketua himpunan baru. Jadi aku pas Ya. masuk ya udah jadi sekretaris gitu. Jadi emang kayaknya nggak bisa jadi sekretaris ya, Dar. Luar Jadi biasa ya. sekretaris mulu. Sekretaris dulu Emang SMA Rohis. muka-muka sekretaris ya, muka-muka sekretaris emang. Pencatat yang baik. Nah, kalau Terus untuk di TB tuh kita banyak banget namanya unit. unit Unit tuh itu macam apa? ekskul. Oh, itu Hmm. fakultas apa jurusannya lah?
Kalau ekskul tuh semua jurusan bareng-bareng jadi kita. Oh, alah, jadi nggak Eee, cuman anak-anak jurusan Paskapanen aja, tapi gabungan. iya, misalnya nih ya, ada unit apa ya, misalnya, apa ya, unit, basket gitu. Mmm. Nah, jadi semua anak jurusan selama dia anak ITB boleh ikut gitu. Oh gitu. Oh kalau Mmm. di UI versi UKM namanya. Nah, iya UKM. UKM, Kalau di ITB namanya ya Unit. UKM sih, unit unit kegiatan mahasiswa ya? Iya, unit Iya, kegiatan. unit Iya unit, sama 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 berarti. ya. Oh, Nah, oke. nah kalau aku dulu ikut ada 2 unit. Kak, Aku udah. aku ikut unit orkestra, sama Oke. ikut, sama ikut ice skating. Allahu Ya Akbar. mungkin Dara Dara dan teman-teman tahu aku suka ice skating. Se Aku tahu yang itu, tapi maksudnya kalau Eee, dijadiin UKM kan udah beban akademik satu, mmm, sekretaris jurusan, terus 2 unit diikutin sekaligus. Masya Allah, lala. Itu sampai ya sampai begitulah tamat ya. ikut ikut unit itu? Sampai lulus selesai ITB Kalau masih ikut apa? yang orkestra, aku nggak terlalu, apa ya, orkestra tuh karena orangnya banyak ya orkestra, Mhm. jadi ganti-gantian aja orkestra lagi dibutuhin aku datang. Nah, tapi kalau unit Oh, ice skating itu sebenarnya aku yang bikin. Jadi karena emang belum ada kan unit ice skating. Nah, terus jadi aku waktu nemu itu temen langsung di bikin. ITB. Iya, langsung Oke, bikin. gimana Jadi gimana aku ceritanya? nemu temen di ITB yang juga suka tuh. Nah, kita Mhm. pengen nih latihan latihan apa, ice skating. Jadi tuh di Bandung ada kan, apa sih namanya, tempat main ice skating lah ya di Bandung. Ya. Mhm. Nah, kadang-kadang tuh kita suka ajak temen buat ke sana. Mereka minta kita ajarin lah ceritanya. Hampir tiap minggu ada yang mau minta ajarin kan. Wow, Terus kita mikir, kenapa kalau banyak yang datang kenapa nggak kita bikin jadi unit aja gitu. Kalau kita bikin iya unit kan iya. dapat uang dari kampus ya, bisa untuk Iya bener kan lumayan mahal soalnya nyawa tempat kan ya. Ya udah akhirnya bener kita coba bener. bilang bilang ke kampus dan kampus bilang, "Oh, kalau peminatnya ada minimal berapa gitu, nggak Mhm. apa-apa bikin unit." Akhirnya kita cari peminatnya dan ternyata cukup, ya lengkapin berkas-berkasnya udah jadi unit. Wow, itu tahun kedua. Itu tahun pertama, Eh, tahun pertama jadi mahasiswa? Angkatan tahun pertama jadi pertama jadi mahasiswa? mahasiswa, sebelum Wow, sebelum aku lala, jadi himpunan. luar biasa. Sebelum masuk jadi sekretaris sudah bikin unit duluan gitu. Belum belum belum, Tapi Tapi kalau emang yang itu setelah kayaknya, kalau yang ice skating kayaknya untuk menyalurkan hobi ya, iya, kalau skating relax, aku have fun aja sih, have dan fun, aku ya. lebih ya karena emang sebagai apa ya, sebagai pendiri, jadi emang aku agak Iya, bebas gitu mau ngapain aja. mau ngapain aja sesuka Jadi atur aku waktu. asal ya kalau lagi mood aku datang. Jadi bukan sebagai member yang bukan sebagai anggota yang harus ikut latihan gitu, enggak sih. Jadi Mmm, jadi emang aku nggak begitu sibuk gitu, karena emang di 2 unit ini tuh aku bukan yang bener-bener apa ya, regularly iya datang ada, latihan gitu, heeh enggak, heeh. heeh, gitu sih. Oke, Itu kan paling jadi sibuk di himpunan, di himpunan yang paling nyita waktu, La. Banyak kan proker-proker gitu juga nggak sih, La, di himpunan tuh? banyak 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 himpunan. Dan mungkin aku tadi udah bilang ya kalau aku angkatan pertama kan ya, Heeh heeh, jadi nggak ada kakak tingkat. Jadi aku nggak tahu ya itu gimana sih dia. himpunan ini tuh mau kemana sih, himpunan itu harus ngapain. Jadi aku dan teman-teman itu tuh yang kemarin tuh bingung mau ngapain. Itu yang bikin kita banyak proker, karena kita nggak tahu proker apa yang cocok gitu buat himpunan kita kan. Jadi benar-benar ibaratnya angkatan perintis banget nih ya? Jadi bener-bener kayak meraba-raba apakah proker A cocok nggak sih? Apakah proker B gitu? Wow. Jadi gimana caranya kita tahu cocok apa enggak kalau kita coba kan ya? Iya betul. Jadi ya itulah yang membuat sibuk gitu karena semuanya dicoba gitu dan kalau kita tahu itu nggak Oh, cocok ya udah entar kita bilang ke adik tingkat, "Oh ini nggak cocok buat himpunan kita," gitu. Jadi gitu sih. wow wow, ini kekeluargaannya dapet banget ya kayaknya ya? Iya Angkatan sih kamu emang pribadi, pas ke jadi junior-junior. emang ngerasa dan waktu di ITB kan kita tinggal di asrama ya, Dar. Oh nggak ngekos, lah, nggak Untuk pindah? jadi aku tuh ada 2 kampus. Nah, untuk Heeh. jurusan aku tuh tahun pertama kita di Bandung, tahun kedua di Jatinangor. Oh, oalah. Nah pas Jatinangor itu kita di asrama kan ya. Heeh. Nah karena di asrama lebih ngerasa ya tinggal bareng lah ya gimana, jadi udah bukan teman lagi di keluarga gitu ya. Iya, Turun kerja kelompok udah pakai baju tidur gitu kan ya. bener bener bener. Jadi Jadi lebih bedalah deket sama teman banget kita, ya? jadi udah ngelihat jelek-jeleknya kita kan ya, jadi emang udah
jadi keluarga sih emang. Sampai sekarang kalau ngobrol sama junior masih sering lah, masih intens ngobrol-ngobrol sama mereka. Masih lumayan sering, kalau Tetap misalnya tetap ada yang masih di asrama juga mereka, yang di Jatinangor hmm, itu? Oh masih di gitu, asrama jadi tetap. sampai lulus pun emang bakal tetap di asrama terus berarti ya? Ya, kita boleh milih sih kita Oh. mau asrama atau kita mau cari tempat tinggal di luar kampus gitu. Apakah kita mau ngekos, apakah mau nyewa apartemen misalnya. Tapi karena Oh. asrama itu di dalam kampus ya, Dar, dan Iya, dari kelasku enak. itu nggak nyampe 5 menit gitu. Jadi Nah, ya itu. siapa sih yang nggak mau gitu. Benar. Heeh. Difasilitasin kan? Mm. Oke, itu untuk jurusan yang fakultas Lala doang atau sebenarnya ITB sistemnya kayak gitu lah? Untuk ITB yang di kampus Jatinangor semuanya boleh kayak gitu. Oh, untuk ITB yang Hmm. Jatinangor. Oke. Jadi karena di Bandung, mungkin Dara pernah nggak ke ITB Bandung, Dar? Waktu ke Bandung mampir di Masjid Salmannya doang. Ya, pokoknya ITB-nya kecil lah ya. Kalau dibanding UI jauh lah ya, kecil banget kan. Apa Tapi mini masjidnya lah Masya pokoknya. Allah. Iya, masjidnya doang gede lah pokoknya. Iya, Pokoknya masjidnya di dalam bagus itu banget di lah. ITB itu apa sih antara satu bukan kampus, antara satu fakultas gedung dan satu yang itu kita jalan kaki aja gitu kan ya. Deket, iya, benar, Ya, benar, dan benar. bahkan di ITB itu kita mobil mahasiswa nggak boleh masuk, Dar, karena nggak ada tempat Oh, parkir. nggak ada tempat parkir. Jadi Yang di saking kecilnya Jatinangor aku tahu kampus. tuh luas banget. Nah iya, jadi karena apalagi kan aku kan berhubungan dengan ikan, berhubungan dengan tanaman, berhubungan dengan Iya, hutan, jadi iya. butuh lahan gitu kan ya. Jadi buat teman-teman yang kayak misalnya teknik apa sih lingkungan, teknik-teknik Mm. lain juga yang emang butuh lahan, kita di Jatinangor, Dar. Oh gitu. Makanya akhirnya lebih Jadi banyak waktu di Jatinangor ya? tapi kalau untuk teman-teman yang emang kayak arsitektur kan emang ya nggak perlu banyak lahan lah ya, sekedar Iya. apa sih meja, Mm-mm. kertas adalah pokoknya kan teknik-teknik lain yang emang cuman ya istilahnya nggak perlu banyak lapangan. Lapangannya bukan Iya. lapangan kampus, lapangan lain gitu. Mm. Itu di Mm-mm. Bandung. Oh Tapi kalau buat gitu. aku yang dan teman-teman yang emang jurusannya membutuhkan praktikum sendiri Yap. yang ada lahannya, ya kita di Mm-mm. Jatinangor gitu. Jatinangor. Oh gitu, I Hmm. see. Emang berarti kalau untuk apa ya, lingkungan mahasiswanya sebenarnya bonding banget lah ya bisa dibilang. Walaupun banyak cowoknya ya lah ya, Hmm. tetap banyak kuantitas cowoknya lebih banyak ya daripada ceweknya ya. Ya, ya. Ya. Emang seangkatan kamu waktu itu Hmm. cewek berapa lah? Kalau angkatan aku lumayan banyak sih cowok apa ceweknya lumayan banyak. Tapi secara general emang banyakan cowok sih. Banyak kan cowoknya ya. Tapi kalau angkatan aku bahkan kayaknya banyakan cewek di angkatan aku, yang angkatan aku. Tapi Oke. kalau emang si Ke si SITH bawah-bawah. ke aku jadi lupa, Sekolah Ilmu Teknologi Hayati secara keseluruhan emang banyakan si cowoknya. Cowoknya. Oh, Kalau oke. yang rekayasa. Kalau yang sains kayaknya hampir sama kali. Terus tadi setelah yang Hima sempat main ke ranah fakultas juga nggak lah? Atau mainnya sampai di himpunan? Aktif waktu itu ngurus himpunan. Enggak, cuman di himpunan aja. Di himpunan aja juga udah capek banget ya. Banyak Ya, proker. sudah cukup lah. Eh, iyalah ngurusnya kan tahun pertama ngebentuk, tahun Hmm. kedua udah mulai punya junior, tahun ketiga udah Hmm. diserahin ke junior ke pengurusan. Iya, udah jelasin. Kita cuman kayak misalnya junior nanya aja, Kak gimana sih caranya begini gimana, udah gitu aja. Tapi kita nggak apa ya, Mantau tidak aja menghandle ya. gitu. Mantap, mantap, luar biasa, sip. Udah dapet tuh berarti tadi kehidupan ITB kurang lebihnya seperti itulah ya. Kegiatan-kegiatannya mau dari tingkat yang jurusan sampai ke tingkat universitas juga beragam banget ya. Hmm. Bahkan ada sampai escaping dan pasti banyak banget. Aku yakin UKM-UKM yang lainnya banyak banget Ya, ITB. banyak banget ITB emang apa ya, suka berorganisasi gitu lah ya. Suka berorganisasi, Kalau menurut akademiknya aku. juga, tapi tetap ya aku yakin sih, maksudnya dengan Lala tadi 4 dong jatuhnya, jurusan akademik iya, hima iya, 2 unit dipegang, masih bisa ke-handle juga kok akademik ya, La? Aman ya, La? Ada batas keteterannya nggak, La? Maksudnya kayak, nih adik-adik yang mau ngambil ITB disaranin tahun pertama jangan ngambil ini, jangan ngambil ini gitu. Ada nggak, La? Kalau aku sih, jadi gini Dar, kan aku udah cerita ya, kalau misalnya di ITB itu tahun pertama kita sama ya semua Hmm. mata kuliah.
Jadi Mhm. misalnya aku nih teknik biologi akan belajar hal yang sama dengan teknik mesin. Udah dipaketin ya? 1 tahun Mhm. tuh sama, dan menurut aku secara Oke. pribadi, tahun pertama itu adalah tahun yang paling sulit gitu. Dari Karena sisi aku akan akademik ya? belajar karena aku akan belajar fisikanya si teknik mesin, dan aku Ah, akan belajar programming-nya si teknik informatika gitu. oh my god. Yang di mana aku nggak punya basic itu gitu kan ya. I Dan tapi kita di tahun pertama tuh harus disamaratakan. Jadi anak ITB semuanya harus belajar ini gitu. wow. Nah, itu aku bener-bener keteteran gitu. Dan apalagi karena itu pertama kali aku ngerantau kan ya. Iya Pertama, iya, walaupun Jakarta Bandung tuh deket lah ya, Jakarta Bandung tuh kayak tapi receh tetep lah ya aja ya, hitungannya. Tetap aja ngerantau kan, itu tetep pertama aja, kalinya aku heeh. tinggal nggak sama orang tua kan. Jadi emang Mhm, kalau untuk tahun pertama itu di luar akademik juga ada hal-hal lain gitu yang mempengaruhi kan, kayak misalnya tiba-tiba kangen rumah lah, ya mhm. banyaklah hal-hal yang kita Iya, adaptasinya itu apa, ya? adaptasi, kalau menurut aku itu sangat mempengaruhi gitu pas S1 Mmm, yang tahun pertama, awal-awal semester. Jadi aku jujur di ITB tuh pernah ada mata kuliah yang aku harus ngulang gitu, karena aku nggak pernah masuk mata kuliah itu. Saking aku nggak, what? apa ya, nggak sreg sama dosennya gitu, kayak, "Ih, apaan sih nggak ngerti," akhirnya aku nggak pernah masuk. Ya Ah, kalau nggak pernah masuk ya nggak ada nilainya ya. iya dong. Terus gimana, Nah, Mbak? jadi aku ya ngulang, Ngulangnya tapi beda dosen? beda dosen. Syukurlah. Jadi emang maksudnya kayak aku pernah sampai di tahap aku sebodo amat itu gitu dengan akademis gitu. Itu masih tingkat 1, Mbak? Yang satu, iya. Ya Allah, oke. Tapi kalau pengalaman aku tingkat 1 yang paling berat gitu. Setelah itu udah terbiasa. 2, 3, 4 udah mulai oke. Ritmenya udah dapet. Jadi Mmm, kalau di ITB tuh kita ada apa sih, ada, istilah namanya TPB kan, tahun pertama bersama. mmm. Nah, kita juga bilang itu tahap paling berat gitu. Wah, Jadi emang paling paling beratnya berat. malah tingkat 1 malah ya? Jadi Kalau aku tingkat 1. oke. Emang iya sih, Mmm, jarang juga sih nih kayak aku baru pertama denger yang tingkat 1 yang paling berat. Kalau aku pribadi jujur mmm, rata-rata sih ya, rata-rata itu angkatan aku di FIB, fakultas FIB nggak tahu kalau UI secara keseluruhan. Tingkat 3 biasanya kita lah yang paling-paling pertengahan-pertengahan gitu ya? heeh, antara, Mhm. non akademik kan, antara non akademik itu kan tingkat-tingkat yang kita lagi megang jabatan krusial-krusial di organisasi kan. Mmm, Tapi justru di tingkat 3 lebih rileks ya, lebih santai ya, karena udah dapet gitu, udah istilahnya udah udah dapet bodo amat gitu, kita udah tahu celahnya ya. karena kita ya kalau pas awal-awal kan kita pengen yang terbaik ya sih, baru Iya, masuk kampus baru nih bener pengen bener, nilai paling bagus, jadi dengan itu malah jadi ada tekanan tersendiri kan, mmm, gitu sih jadi pas tingkat pertama. adaptasinya, ya bener sih Dan ya, kalau bener. di ITB sendiri, tingkat pertama tuh paling banyak DO-nya gitu, ini jujur aja ya. Jadi tingkat pertama tuh adalah tingkat yang paling banyak menghilangkan teman-teman aku gitu. Jadi kayak, banyak teman-teman aku yang entah ke mana dia karena di DO gitu pasti tingkat pertama gitu, karena emang Halah, paling sulit gitu di tingkat pertama. kena jaring-jaring gitu ya, jadi Heeh, kesaring-kesaring tuh di tingkat saring ya, awal. heeh, Oh gitu. Jadi kalau buat teman-teman Nah, yang mau masuk ITB, tahun pertama tuh berat, tapi jangan khawatir yang selanjutnya nggak akan berat gitu, akan lebih baik gitu. udah dapet nih bocorannya emang badainya di tahun-tahun pertama banget justru ya, Mhm, itu yang harus tapi dikuat-kuatin. tapi beda-beda juga sih setiap orang ada yang ngerasa malah enjoy gitu ya, dengan hal itu gitu. Mungkin emang ada yang ngerasa dapet passion-nya banget kan, dunianya banget Mmm, gitu. Jadi ya mhm, happy banget. Ya sih, macem-macem lah ya. Terus sekarang mhm. Lala pas, pandemi tadi udah selesai udah wisuda di 2019, mau kerja belum jadi, ke-pending dan memutuskan buat kuliah. Proses buat S2-nya gimana, lah? Nentuin kampus, terus BTW ini juga dapat beasiswa atau gimana? Sharing dong, lah. Mmm, jadi, kalau untuk S2 karena emang aku dulu ayahku di Jepang juga kan ya. Oh, wah Nah ini jadi ngikutin track banget nih, lah. iya Tapi beda beda jurusan iya kan? Apa jangan-jangan iya sama ayah juga? Beda beda. enggak beda jurusan, beda banget jurusannya. Jadi emang Oke. aku dari dulu emang ada apa ya, ada bukan passion sih, ada apa ya, ada niat gitu ya, kalau emang Heeh. seandainya melanjutkan S2 aku pengen di Jepang gitu kan. Udah Nah trust banget nih sama Jepang?
Hmm, Oh, jadi emang dari dulu aku udah cari-cari tahu gimana caranya untuk S2 di Jepang dari aku mulai S1 dulu kan ya. Jadi emang udah tahu oh, cara-caranya gitu. Yang aku oh, bilang tadi emang oke. tinggal tinggal eksekusinya aja kapan aku nggak tahu gitu. Apakah setelah kerja, Ah, apakah langsung lulus, aku emang belum bener-bener memplanning kapan eksekusinya. Tapi aku udah tahu nih tahap-tahap yang harus aku lalui gitu kalau misalnya aku mau ngambil S2 di Jepang. Nah, jadi emang kalau di Jepang itu agak beda kalau kita mau S2 dibandingkan dengan Indonesia. Jadi kalau di Jepang itu kita kalau S2 kita harus masuk melalui profesor gitu. masuk lewat profesor. Jadi kita di Jepang itu S2 itu adalah seorang peneliti jatuhnya. Oh, mahasiswa S2 itu Hmm, sebagai researcher. hmm. Iya, jadi Oh, kalau di negara-negara barat kayak misalnya contohnya Australia gitu, iya. S2 itu lebih banyak kelasnya kan ya. Iya, benar. Australia, Hmm, Amerika, Eropa masih begitulah hmm. rata-rata. Jadi S2 itu ada dua, ada yang namanya Master by Research sama Master by Course. Nah, kalau untuk Oke. negara-negara barat, dia itu emang Master by Course. Course. Nah, kalau untuk negara-negara Asia Timur kayak Jepang ataupun Korea, dia emang ke Master by Master by Research gitu. research. Oh, I Jadi setiap kampus itu akan punya lab-lab sendiri gitu di Asia Timur ya kayak Jepang dan Korea misalnya. Nah, gimana cara kita biar masuk ke lab itu adalah melalui profesor yang mempertanggungjawabkan di lab itu. Jadi bukan kampusnya Dar. Jadi kamu PDKT-nya nyari profesornya dulu? Yes, benar sekali. How? Bagaimana Nah, caranya? Kan Anda di jadi, Indonesia. gimana caranya? Caranya adalah melalui internet. Hmm? Diapain tuh Jadi internet? kita hmm, diapain ya? Jadi emang kita harus sebelum kita memutuskan untuk S2 di Jepang misalnya, kita harus menentukan nih kita mau ngapain S2-nya itu, mau penelitian seperti apa. Oh, pokoknya mindset-nya udah langsung research-nya apa gitu ya? Harus Risetnya mau research-nya apa. apa? Jadi kalau emang mau ke Jepang ataupun ke Korea, kita harus tahu kita mau ngapain gitu. Nggak bisa, aku mau Oke. S2 tapi nggak tahu mau ngapain gitu. Pokoknya S2 aja. Oke. Nggak Iya, bisa itu, soalnya kan sangat kalau sangat tidak kalau bisa. yang kalau yang course itu sistem kelas ya udah ngambil dulu jurusannya apa, nanti ikutin Hmm. kelasnya, tentuin lagi ujiannya mau Benar, kayak di Indonesia pokoknya ya. iya Yang mirip, penting heeh. aku mau kuliah teknik biologi gitu, tapi aku nggak tahu mau Iya, ngapain gitu kan. iya Itu iya. sangat nggak bisa gitu. Pokoknya di Jepang Oh, ataupun di oke. Korea itu tidak tidak akan bisa gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu Mhm. kita mau ngapain, kita harus tahu jurusannya mau apa, mau ngapain. Nah, dari kita tahu mau ngapain, kita bisa research nih Dar, di internet tentang paper-paper gitu, hasil-hasil penelitian. Oke. Kita bisa misalnya baca paper, misalnya aku nih sekarang aku meneliti tentang strawberry kan ya. Ya. Nah, misalnya aku nyari di internet nih, misalnya dengan keyword penelitian strawberry yang berhubungan dengan memperpanjang masa simpan, gimana gimana gimana. Mmm, Nah, biasanya kan di penelitian tuh di paper itu ada siapa penulisnya gitu kan. autornya, Dari koautornya. ya dari instansi mana. Nah, dari situ kita bisa tahu, oh ini kampus ini tuh punya nih lab yang menangani penelitian seperti ini dan profesornya siapa gitu. Berarti yang di-riset itu bukan alurnya bukan kamu pengennya ke univ mana di Jepang, cari tahu siapa pengajarnya, kan bisa tuh kayak gitu ya. Nggak tahu, aku yang Itu aku satu terapin cara. buat yang ke Eropa tuh, cari univnya, Hmm, cari profesornya, pengajarnya, mata kuliahnya apa aja gitu. Kalau ini hmm. based on Itu bisa riset juga. dulu ya? Oh itu bisa juga kayak gitu, bisa Bisa juga. juga kita, eee, cari mau kampus apa, misalnya mau kampus A gitu ya. Di Mhm, kampus A itu ada profesor siapa aja. Nah, mhm, profesor ini dia penelitiannya seperti apa gitu. oke. Nah, tapi dengan cara ini kita yang harus menyesuaikan beliau. Iya benar, Misalnya jadi tahu. kita harus baca dulu penelitian-penelitian beliau seperti apa, setelah itu baru kita mutusin, oh ternyata beliau ini meneliti tentang strawberry yang seperti ini kan gitu. Jadi kita harus ngasih proposal tentang penelitian yang seperti itu gitu. Iya, kita ngikutin jadinya Mhm. ya. Kita ngikutin. Nah, jadi ada 2 cara, antara kita yang ngikutin dengan cara seperti itu atau kita emang udah punya mantep nih, kita mau meneliti ini, pokoknya harus ini. Jadi kita bisa cari dari situ. Jadi emang ada 2 cara itu bisa dua-duanya, Iya. tergantung kita mau yang seperti apa gitu. Oke, berarti buat adik-adik ya begitu ya caranya kalau emang udah incerannya univnya, ya udah cari tahu univnya, cari tahu Mmm, pengajar-pengajarnya dan kepakaran masing-masing mereka, fokusnya apa-apa, jadi bisa ngikutin sesuai apa yang kita pengen, passion kita. mmm, Kalau emang kita udah tahu apa yang kita mau teliti, ya itu udah gampang, udah tinggal cari paper dan mmm, cari rekomendasi pakarnya siapa gitu dari paper-paper ya. iya.
Jadi kalau kita udah nemu profesornya, kita bisa kontak beliau gitu kayak, "Oh, Profesor, ini saya berminat untuk jadi mahasiswa Anda," gitu. Oke, Karena itu Lala kenapa? kayak gitu Karena berarti? misalnya iya, karena misalnya saya baca paper Anda yang gimana gimana gimana, Mhm. dan saya pengen meneliti tentang ini gitu. Jadi Mmm, emang setelah kita nemu siapa profesornya, kita harus menghubungi beliau. Beliau itulah kita bener-bener hubungi. personal kontak ya? Personal Personal kontak? aja, lewat Oh, email gitu. Nah, oke. kadang-kadang ada yang emang profesor itu tidak menyantumkan email pribadi kan ya. Jadi kita Iya tanya ke iya. kampus. Nah, kita tanya ke kampus. Biasanya di Oh, website kampus tuh ada nih apa ya istilahnya, narah hubung kampus gitu ya. Kita iya, hubungin kampus ini, misalnya humasnya, di kampus heeh. A, humasnya kita hubungin kampus A, kayak gimana ngomongnya ya, eee, di kampus ini tuh saya ingin menghubungi profesor ini gitu, karena kenapa kenapa Mhm, kenapa. mhm. Nah, setelah itu bisa kita dibales nih sama si humas kampus itu, "Oh ya, Ya. ini kontaknya beliau," gitu. Oh, jadi bisa Mhm, lewat humasnya, bisa ada kalau dicantuminnya bisa langsung. Dan terus waktu itu mhm. prosesnya apa, Lah, setelah dihubungin? Nah, Tunggu jadi aku ketertarikan pertama dia apa? jadi aku hubungin beliau dulu, bilang kalau aku berminat untuk jadi mahasiswa beliau, karena Iya, kenapa kenapa kenapa, aku pengen meneliti tentang ini, gini gini gini. Aku juga nyantumin nih, apa namanya, apa ya, secara singkatlah CV aku gitu ya, mhm, CV tentang nah jadi bedanya kalau kita daftar kerja dan daftar, kampus itu, kalau CV itu lebih kayak apa ya, track record akademis kita gitu. Jadi kita ya CV-nya CV meneliti apa akademik ya? aja ya CV akademik gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang mau daftar kerja dan daftar kampus jangan disamain pokoknya CV-nya. Beda itu beda. Heeh, harus beda harus beda. Jadi kalau kita mau daftar kampus, apalagi yang istilahnya kan kalau di luar negeri itu lebih apa ya, mereka kan nggak tahu kan kita ngapain gitu kan ya. Iya, Nah, betul. jadi emang harus lebih detail di CV akademik gitu. Nah, jadi setelah aku ngirim semuanya dan beliau bilang, "Oh ya, ada nih, beliau mau nerima, beliau lagi butuh emang mahasiswa," gitu. Nah, jadi setelah itu baru kita diskusi, gimana caranya, apakah ada beasiswa, apakah ada ini gitu. Jadi Oh, berarti mmm, benar-benar approaching by personal banget ya? ya heeh. Jadi emang kalau di Jepang itu ya yang karena aku kebetulan di Jepang nih, di sini Mhm. emang bener-bener kita harus profesor itu adalah orang tua kita gitu di sini. Oke, iya iya iya, Bahkan kebayang beliau tuh kebayang. yang nyariin tempat tinggal kita, yang bener-bener ya Wow, pokoknya istilahnya orang tua. Jadi kayak misalnya kita sakit ngomongin ke profesor, dan jadi bedanya nih aku rasain ya bedanya profesor ah, di Indonesia dan di sini itu, kalau di Indonesia itu sekedar apa ya, sekedar apa guru ngomongnya ya, kita, guru ya. udah Sementara guru kalau di kelas sini ini udah iya guru kelas ini udah gitu. Sementara kalau di sini tuh bener-bener, ya kita ada masalah, cerita ke profesor kita gitu. Jadi bener-bener secara personal gitu. Dan emang kalau kita ada bimbingan nih, beliau iya. yang nyariin, "Kamu perlu nanya apa?" Gitu. Wow, satu Mhm. profesor megang Jadi kita berapa mahasiswa, Lah? kalau di lab aku, beliau punya 4 mahasiswa S3, terus ada 3 mahasiswa S2, sama ada 5 mahasiswa S1. Wah, dikit Mmm. juga ya. Jadi emang di sini profesornya tuh megang anak-anak tuh sedikit gitu, nggak banyak Tapi mahasiswa ya bimbingannya. dikit tapi Mhm, intens banget, emang harus ini mhm. banget ya. Dan profesor bener-bener tiap hari di lab gitu, jadi emang beliau yang melakukan penelitian. Wow. Mmm, Terus kalau jadi sistem kelasnya gimana, Lah? Sistem kelas penelitian terus atau ada tetap kayak ada kuliah-kuliahnya? kelas kelas Oh, ada. ada. Jadi kelas yang emang berhubungan sama penelitian kita ya. Jadi kita diskusi ke profesor lagi, diskusi ke profesor, beliau mau kita ngambil mata kuliah apa gitu. Oh, tetap dia juga yang akan bimbing, Pokoknya ambil ini. pokoknya profesor itu adalah apa ya, panutan kita selama kita di sini gitu. Beliau Wow, nyuruh A, ya kita A gitu. Misalnya oke, kayak berjasa sekali. beliau pokoknya di sini ya bedalah ceritanya, profesor di Iya sini iya dan iya. profesor di Indonesia gitu. Eee, role-nya tuh beda gitu. Mhm 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 mhm. Iya bener-bener kayak orang tua banget ya. Bener-bener orang Iya, tua. kasihan banget. Bahkan kayak aku sekarang di apartemen tuh, Mhm. yang ngangkut-ngangkut kasur aku itu beliau gitu, Lah, profesornya masih yang muda? ngangkut udah tua. Jadi, Oh, kasur aku nih, kasur yang dirakit itu heeh. yang ngerakit itu beliau dan istrinya. Allahu Terus Akbar. yang ngangkut kulkas aku nih beliau dan anaknya. Jadi emang ya udah kayak keluarga gitu.
kalau di sini. Wow, ya, tapi dia jadi kayak punya banyak anak ya, nggak cuman Ah, kamu iya punya doang, banyak anak, heeh. Jadi begitu aku juga, juga. sama teman-teman lab tuh kayak keluarga juga karena sama-sama kakak adik gitu kan ceritanya. Oh iya, walaupun beda Heeh, tingkat, maksudnya beda tingkat tuh tadi ada yang S1, SD, S3, tetap benar-benar selalu bareng ya berarti ya, kelasnya ketemu iya, bareng juga. kelasnya nggak bareng, kelasnya beda. Oh, kelasnya beda, Nah, tapi tapi pas kalau lagi sesi. kalau di Jepang itu kita punya ruangan nih ruangan Heeh. Profesor A gitu. Oh, Nah, bukan jadi oh oh, oke oke, kebayang. jadi kayak kita kerja gitu jadi kalau kita Mhm, kelas aja kita keluar dari ruangan itu, tapi kita full di ruangan itu. mmm, Jadi kita oke. standby profesor lagi butuh kita gitu. Jadi aku satu ruangan sama anak-anak S1, S2, S3 gitu. Mhm Walaupun kita nggak mhm ketemu di kelas, tapi ketemu di lab itu. mhm. Misalnya kita butuh apa, butuh penelitian ini, butuh bantuan anak S3, butuh bantuan S1 gitu. Jadi kita emang kalau kita di lab itu gitu. Gitu. Wow, luar biasa. Tapi ada jam kuliah-kuliah kayak di Indonesia nggak, lah? Apa beda? Kalau kuliah ada jamnya, tapi kalau penelitian tidak ada jamnya. Jadi bener-bener standby itu ada maksudnya kayak aku jatuhnya bisa analogiin kayak kerja kali ya. Kalau kerja kan Hmm. misalnya kamu bagian direktorat komunikasi, ya udah kamu akan selalu di ruangan itu. Nanti saat kamu ada butuh kerjasama ke direktorat lain ya kamu ke direktorat lain, pulangnya tetap ke situ Hmm. lagi. Tapi kerja di situ tuh jam Tapi kerja aku dari jam 7 sampai jam 5 sore misalnya, habis itu udah pulang. Kalau ini gimana? Kalau ini enggak. Jadi kita jam apa ya? Standby itu dengan perjanjian profesor gitu. Misalnya hari A, Hmm, hari Kamis kita jam berapa harus ada di lab gitu. hmm. Tuh. Dan di sini banyak orang yang kerja sambilan kan. Wow, sambil kuliah, Nah, sambil kayak kerja sambilan. aku sendiri juga kerja sambilan kan. Jadi emang di sini profesor itu tuh mengencourage kita buat mencari uang sendiri gitu, walaupun kita punya beasiswa misalnya. Oh, oke. Jadi emang beliau nggak akan mengganggu jadwal kita kerja sambilan, dan beliau juga bilang nggak akan mengganggu waktu kita selama main-main gitu. Jadi kita dari Mm, awal ada semacam perjanjian itu sama profesor. Misalnya, profesor saya hari Kamis sama hari Jumat itu nggak bisa buat penelitian, saya ada ini gitu. Jadi kita standby-nya tergantung oh, dengan profesor. Nah, tapi oke. misalnya kita lagi ongoing penelitian nih, ongoing penelitian Mm, kan yang namanya buah-buahan tuh ya makhluk hidup ya. Nggak bisa kita, mm. udah kamu berhenti dulu nafasnya, besok aja gitu, nggak bisa. Iya, nggak Jadi bisa dong. kadang-kadang juga aku sampai malam, sampai jam 2 malam juga pernah gitu, karena harus mantau dia kan, gitu. Jadi emang, dan lab itu selalu buka gitu, jadi kayak ya nggak ada jamnya, Oh, dua puluh sesuai empat kebutuhan jam aja. 24 jam sesuai kebutuhan. Dan bisa profesor kita tuh pasti ada. masukin ya. Hmm. Wow, Jadi profesornya tuh aku luar jam biasa 2 juga. malam, ya aku jam 2 malam ya ditemenin beliau gitu. Jadi beliau nggak akan membiarkan kita sendiri gitu. Nggak ninggalin kita aja, pokoknya ada kegiatan Nggak, di lab, ada dia gitu ya. ya. Untuk mahasiswa S2 dan S1. Kalau S3 karena udah S3 dokter ya, doktor kan. Jadi Jadi biarin aja gitu kalau S3. persilakan sendiri. Kalau Oh, istilahnya di sini kalau S1 sama S2 kan kita butuh belajar kan ya, Dar. Jadi emang butuh mm-mm. pengajarnya kan. Ya, masih butuh dibimbing. Nah, Yep. kalau untuk sistem kelulusannya gimana, lah? Sebelum nanti aku pengen tanya juga soal biaya hidup di sana ya. Sosok. Kalau sistem kelulusan ya, kalau untuk master ya 2 tahun sih, Dar. Setelah kita Tetap sama ya, 2 tahun? sama, setelah kita kayak di Indonesia lah, kita submit paper ya udah lulus. Nah, tapi kalau di Jepang itu selalu misalnya kita 2 tahun ya 2 tahun, nggak akan kita molor gitu. Nggak ada namanya ketunda lulusnya karena belum belum memenuhi A, B, C gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Kalaupun ada, itu kita harus ekstensi namanya. Oh, oke. Dan ekstensi itu tuh biasanya cuma buat anak-anak yang sakit atau apa gitu. Nah, Jadi ini kita gimana ya gimana jadi lah? kita dianggap tuh 2 tahun tuh kita belajar kan ya, Dar. Namanya Mm, belajar ya apapun outputnya ya belajar gitu. ya. Kalau untuk master, tapi kalau untuk S3 ya ada yang harus molor gitu. Karena ada satu capaian khususnya harus dapat ini gitu ya, harus ngeluarin ini. Kalau S3 kan kita harus punya apa sih, penemuan lah istilahnya ya, Iya, harus punya heeh, paper baru bikin gitu. iya, bikin Iya, pertemuan. sementara kalau S2 kan belajar aja gitu ceritanya. Nah, terus yang menentukan kelulusannya dari si profesornya nanti lah, apa gimana lah? Yep. Dia juga yang akan Beliau ngelulusin juga itu. yang akan ngelulusin.
Wow, enak banget ya. Jadi nggak ada istilahnya tunda kelulusan karena nilainya masih kurang, nggak. 2 tahun ya udah selesai gitu Enggak. ya? Ya 2 tahun Sampai selesai. sampai Ya apapun ada capaian ilmu kita. dan Mmm, ada juga sih kita ada beberapa SKS yang harus kita penuhi gitu kan, ambil kelas, tapi mhm. nggak banyak. Oh iya, oke. Itu bisa Mhm. itu benar-benar nggak akan bukan nggak akan ya, maksudnya rata-rata mayoritas ya bisa menyelesaikan itu, kelas-kelas itu dengan aman ya, Bisa. lah. Biasanya tahun pertama tuh udah selesai gitu. Jadi kita lebih fokus ke penelitian. Jadi emang bener-bener kita meneliti Oh gitu di sini. kelas cuman Mhm. banyak di tahun pertama. Iya, dan kayak aku Oh, karena aku mahasiswa asing ya, jadi aku banyak mhm, ambil les bahasa Jepang. Jadi mmm, emang kelas aku tuh setengah jadwal aku tuh buat kelas bahasa Jepang gitu, yang emang mhm, sibuknya buat kelas bahasa Jepang gitu. bahasa Jepang, iya 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 Mhm. iya. Jadi baru setelah itu ke penelitiannya. Mmm. Sambilannya apa, Kak, di sana sekarang? Tadi Nah, sharing kalau kerja heeh. sambilan di sini aku kerja di toko bunga. Wah, gemas banget, Karena Lala. aku emang iya, ke toko bunga kan. Jadi karena emang aku tertarik sama pertanian-pertanian Iya gitu kan iya, ya. itu tadi. Heeh. Jadi aku emang nyari yang agak-agak berhubungan sedikit, ya udah dapat toko bunga. Jadi di sini beda banget sama Indonesia ya. Kalau Indonesia kan Mhm. kita ada pandangan negatif lah ya namanya kerja sambilan sambil kuliah kan ya. Iya iya, iyalah Heeh, kayak kayak waduh kamu kenapa kamu kerja? Apakah kamu benar-benar ada butuh uang gitu nggak sih iya, gitu? betul. Biasanya kalau Betul kerja kan? ada keterbatasan ekonomi atau apa tuh rata-rata gitu ya. Bener kan? Dan orang tuh bukannya bangga gitu ya, kayak, "Wah kamu nih kok, kerja sambil kuliah sih?" Gitu kan. Bukannya kita Mmm, ngelihat mereka usaha atau gimana gitu. mhm Nah mhm. sementara kalau di sini tuh, di Jepang itu yang aku tahu dari teman-teman tuh mereka biasanya setelah masuk ke ranah kuliah, orang tua itu cuma membiayai mereka untuk tempat tinggal aja, Dar. Oh, biaya Jadi kayak hidup misalnya makan mereka itu makan, mau mau beli apa, mereka harus cari sendiri dengan cara sendiri. kerja sambilan. Wow, iya. Jadi emang dari S1, S2 itu emang lazim gitu anak di sini buat kerja sambilan. Sambil kuliah, sambil kerja sambilan tuh udah Mhm, hal mhm. biasa. Ya, jadi profesor di sini, misalnya dosen-dosen di sini tuh nggak akan kayak, "Kamu kerja sih kenapa?" Gitu, nggak akan kayak gitu. Malah beliau Mmm, yang, "Kamu kenapa nggak kerja gitu? Apa ada kenapa? Apa sibuk banget ya penelitian saya?" Gitu. Gitu justru pasti justru kalau kebalikan, nggak kerja heeh. malah aneh ya. Ya, jadi di sini emang mereka tuh menganggap kalau kita nggak kerja itu kita nggak akan siap gitu setelah lulus untuk ke dunia kerja gitu. Gitu. Dan aku emang ngerasa pas kerja sambilan tuh ya membantu banget untuk apalagi aku yang bukan orang Jepang ya, jadi Iya, pertama komunikasi gitu ya. mhm, Jadi tahu gimana ritme kerjanya di sini gitu sih. Mhm. betul betul. Wow, tapi kalau biaya hidup di sana gimana, Kak? Untuk biaya hidup. Nah, aku kebetulan di kota Gifu ya, Dar. Di kota apa, Kak? Kota Gifu. Oh, Gifu, heeh. Mhm. Nah, Gifu itu, bukan kota besar ya, jadi aku bahkan, ke mana-mana naik sepeda ceritanya nih. Ke kampus naik sepeda, ke Wih, mall naik sepeda, karena emang kereta tuh nggak ada di dalam kota aku tuh nggak ada, aku harus ke, apa ya, ke pertengah kota gitulah, misalnya di pinggir kota gitu. oke, agak ke pinggir Nah, kota, heeh. jadi emang di sini kalau menurut aku secara pribadi, bahkan dibanding di Bandung lebih murah gitu. Lebih murah daripada hidup di Bandung. Mmm. Wow, luar biasa. Yang mahal itu cuman tempat tinggal, yang pertama tempat tinggal itu mahal. Tapi Oke, nggak ya kayak ini aja ya, tempat tinggal heeh, aku sekarang harganya 18.000 yen. 18.000 yen itu Rp18.000 sekitar ya. 2,5 juta lah. Per bulan itu, Kak? Hmm, Mmm, itu sama nggak sih kayak di Jakarta gitu kan ya? hmm, too expensive, mahal Tapi banget. apartemen gitu, apartemen ada Iya, dapur, ada ini gitu kan. ya Nah untuk jadi apartemen di Jakarta masih range 3 jutaan lah, iya jauh kan ya? sedikit. Iya, Jadi emang di sini kalau kita bandingin sama di kota Indonesia nggak terlalu beda jauh gitu untuk biaya hidup. iya, Dan tapi emang lebih mahal sih kalau dibanding Indonesia mhm, secara keseluruhan ya. Nah, mmm, tapi yang aku bilang tadi di sini nyari kerja sambilan tuh gampang banget Ter. mmm, Karena emang di Jepang itu uh, mereka emang membuat lapangan pekerjaan khusus buat kerja sambilan gitu. kerja sambilan, oh, Khusus buat pekerja sambilan, bukan pekerja tetap gitu. Jadi mereka iya, emang pemerintah sini tuh harus setiap lapangan pekerjaan itu harus menyediakan khusus untuk pekerja kerja sambilan. sambilan. Jadi Hmm, kalau kamu punya usaha apa, usahakan ada slot buat pekerja sambilan Kerja gitu ya? sambilan, heeh, karena emang udah budaya di sini untuk dapat kerja sambilan. Dan apa Mmm, namanya, karena di Jepang ini tuh orangnya makin dikit, Dar. makin dikit?
Jadi mereka kan banyak yang tidak mau punya anak ya. Jadi Oke. populasinya semakin sedikit. Nah, jadi Mmm. kayak di tempat kerjaku aja itu banyak banget orang asing, banyak orang Cina lah, banyak Oh, orang Filipina. Karena orang Jepangnya sendiri terlalu sedikit gitu. Jadi di Jepang ini kita untuk cari pekerjaan, terutama pakai sambilan ya, sangat mudah kalau menurut aku ya. iya, Tuh. Jadi kalaupun kita misalnya biaya hidupnya sedikit lebih tinggi dibanding Indonesia, tapi tetap sama kerja sambilan. kerja Karena di sambilan. sini Jadi kelihatannya di sini kerja sambilan gajinya lumayan sih kalau menurut aku ya. wow, bisa nutupin Hmm, lah ya. Ada bisa berapa bisa. pekerja sambilan, Lala? Nah, aku sekarang cuma satu aja sih. Tapi, rata-rata orang di sana satu apa lebih dari satu, lah? Satu biasanya, satu atau dua. Tapi satu, jadi kan ada, aku cuman kayak seminggu 2 kali gitu. Oh, oke. Hmm, Jadi emang banyak walaupun ya berbanding lah ya, sebanding. Walaupun emang, hmm, biaya hidupnya untuk tempat tinggal ya, berarti lebih banyak cost-nya di tempat tinggal ya lah ya, hmm, daripada makan ya. ya, makan nggak Tap terlalu mahal. makan nggak Tapi terlalu kalau mahal. makan di luar, di restoran Mhm. mahal. Tapi kalau masak tuh, ya restoran mahal ya di sini lah ya. Karena namanya Jauh jasa ya? kan ya, Mhm. jauh-jauh. Tapi kalau misalnya kita masak sendiri, kalau menurut aku jauh lebih murah. Kayak makanan-makanan sehat, sini lebih terjangkau gitu. Yap, dan di Hmm, apartemen udah ready semua, jadi bisa ya. bisa masak makan sendiri ya. Hmm. Luar Ya, tapi biasa aku lah. mau ini sih, mau ngomong kalau misalnya, kalau walaupun di sini cari kerjaan gampang, ini gampang, Mhm tapi kita sebelum, bukan cuma di Jepang ya, sebelum kita kuliah mhm. ke luar negeri gitu, kita harus udah punya planning gitu, mau ngapain uangnya gitu, dari mana uang kita gitu. Mmm, mhm Soalnya kalau mhm. misalnya kita baru mau mikir setelah kita nyampe di sini, akan pusing gitu. Iya, benar benar benar. Karena Jadi aku ada beberapa teman di sini, heeh, yang kenapa? mereka baru mau mikir gimana caranya keuangan itu setelah nyampe sini gitu. Jadi mereka Wah, yang penting kuliah dulu di luar negeri gitu. Apakah dapat beasiswa itu enggak, mereka tidak terlalu berpikir gitu ya. Nah, sementara di sini kan karena kita untuk belajar kan ya, mmm, tapi malah harus fokus cari uang gitu kan. Jadi banyak keteteran lah ceritanya. oke oke. Hmm, Jadi, ya itu tadi ya, nggak boleh sampai nggak ada planning ke sana. Dan planning itu harus bisa planning dulu. disiapin dengan banyak komunikasi sama profesor ya, apa yang harus saya Yes, siapin benar dulu. sekali. Hmm, kita harus benar-benar percaya sama profesor. Biasa. Terakhir lah, nanti, Hmm. target sekarang dari Lala belum sharing. Ini based on beasiswa apa lah di sana ya, ke sana? Aku pakai beasiswa dari kampus. Dari ITB? Apa dari Oh, kampus Jepang ya? kampus kampus Jepang. Oh, oke. Hmm. Itu Jadi sama biasanya sama emang gimana gimana? itu gimana beasiswanya? Beasiswa apa tuh? Ah, jadi uh, di Jepang itu memang mereka kadang-kadang tuh setiap kampus punya jatah beasiswa untuk mahasiswa internasional gitu. Oh, gitu. Jadi kalau emang berminat di Jepang, tanya aja ada nggak sih beasiswa yang ini yang tersedia gitu. Biasanya ada kok. Mhm. Itu langsung Hmm. ya pokoknya tadi ya kontak terus sama Profesor, profesornya. pokoknya tanya aja profesor, tanya beliau. Tapi ya dengan adabnya lah bertanya gitu. Iya, tetap ya, tetap Ah, tetap. pantun. Oke, luar biasa banget nih sharing sama Lala malam ini tentang perkuliahan mulai dari S1-nya dapet, gimana kehidupan S1 di ITB, terus proses juga di Jepang, dan sekarang tahun keberapa lah? Masuk tahun kedua apa masih pertama? Semester kedua ini. Ini semester kedua berarti masih ada 2 semester lagi. Iya, aku ada 1,5 tahun lagi di sini. 1,5 tahun lagi, mantap. Sukses terus Lala. Terakhir lah, sebelum kita closing, Hmm. buat adik-adik, mungkin ada kata-kata motivasi, semangat, apalagi khususnya sekarang lagi momentum tadi ya, mereka lagi berjuang banget nih. Ibaratnya hidup dan mati buat nentuin rumah-rumah selanjutnya mereka singgah gitu. Hmm. Kata motivasi, pesan untuk adik-adik, penyemangat mereka. Silakan Lala. Kalau dari aku sih buat teman-teman yang apa ya masih SMA gitu ya, jangan terlalu terpaku sama track record kita di SMA gitu. Misal kita ngerasa di SMA kurang baik nilainya, jangan terlalu dipikirin gitu. Kayak ya aku dulu kan cerita ya, pernah ranking Siap. 4 dari terakhir gitu. Karena misalnya kita SBMPTN, walaupun emang kita kalau nilainya jelek itu kecil kemungkinan tuh SNMPTN gitu. Tapi masih banyak jalan-jalan yang lain.
Nah, apalagi dengan SBMPTN itu, SBMPTN sama sekali tidak melihat nilai kita kan ya. Iya, benar. Jadi itu bener-bener seperti Pure. kesempatan baru gitu, pure ya, kesempatan baru Heeh. buat kita gitu. Jadi jangan sampai kita malah terdistraksi gitu. Banyak kok kesempatan lain buat kita untuk masuk ke kampus-kampus itu gitu. Jadi ya jangan tahu dipikirin aja, yang udah lalu tuh jangan dipikirin gitu. Nah, terus ya yang pertama itu, yang kedua jangan terlalu menganggap remeh kita gitu. Misalnya kita kayak aku tadi ngomong, kalau misalnya kita emang mau di kampus A, ya kita kerja di kampus A gitu. Jangan kita nganggap diri kita nggak worth it gitu untuk kampus A gitu. Kita cari apa namanya, apa sih bahasanya backup untuk kampus lain yang kita sebenarnya nggak benar-benar pengen tuh. Cuman karena emang kita pengen cari aman gitu. Jadi jangan kita memandang rendah diri kita sendiri gitu. Tapi tetap harus dipikirin baik-baik gitu. Kalau kita emang nggak pernah belajar, nggak pernah ini, tapi pengennya kampus A gitu kan ya juga nggak bisa ya. Jadi harus benar-benar diiringi dengan usaha kita juga. Tapi yang paling penting jangan pernah menganggap rendah diri kita sendiri gitu. Kalau kita mau usaha pasti bisa kok. Luar biasa. Semangat adik-adik, pokoknya semuanya sukses ya dengan apapun jalan rezekinya masing-masing. Ada juga Bener. yang mungkin harus tunda, ya itu jangan berkecil hati, tetap semangat buat usaha dan tetap punya plan ya. Plan, semangat buat bikin plan. Lala semangat Kuliah itu terus nggak pokoknya. kuliah Kuliah itu nggak gimana, ini Lala? kok. Kuliah nggak harus langsung kuliah dari SMA langsung S1 gitu, nggak harus kan ya. Nggak Yap, harus, beda-beda kok. Jadi setelah kita lulus SMA itu semua orang tuh mulai beda gitu iya, kecepatannya. Udah mulai beda. benar. Jadi nggak usah dipikirin kok teman kita mulai duluan, teman kita kayak gimana, apa langkahnya nggak usah dipikirin karena tiap orang beda-beda setelah kita lulus dari SMA gitu. Setuju, setuju banget. Mungkin kalau kelas kita ya udah punya patokan dari kelas 1 ya naiknya ke kelas 2, kelas 3, it's normal gitu. Tapi ini beda, berasa banget. Beda. Di kuliah pun juga nanti ya berasa juga kan langkah orang ada yang macem-macem, ada yang Ya. cepat, ada yang kayak beda-beda. Keep semangat Dan nggak ada buat yang salah semuanya. gitu. Bener, nggak ada yang salah proses hidup kita ya. Mantap, Lala, luar biasa. Makasih banget, lah sharing-sharingnya malam ini. Di sana ada Sejuta. jam berapa, lah? Sana ada Jam berapa jam ini? Jam sini. nggak kelihatan lah, nggak kelihatan. 23.25. Ya Allah, setengah 12 ini masih setengah 10. Sehat-sehat, Lala, di sana ya. Besok hari Minggu. Untung besok Insya Allah sehat. weekend. Nggak ada Ya, ke lab besok kalau bobo. weekend ya. Kalau ada penelitian ke lab, tapi besok nggak ada. Oh, iya, tergantung juga ya. Tapi weekendnya sama Tergantung. ya, lah. Weekendnya di sana Sabtu Minggu ya. Sama-sama. Weekendnya masih sama, alhamdulillah. Jibril, kita udah kelar. Jadi nanti bisa diedit-edit lah ini. Biasanya sama Jibril dipotong-potong aja. Banyak ya Oh, oke. potong. Nanti kita tutup dulu, lah. Diminta sama Jibril. Ntar dikat ya, Bril ya. Oke. Oke, adik-adik tadi teman-teman semua ada di sini mungkin kakak-kakak air juga yang nonton. Semoga emang jadi satu pesan yang memotivasi kita semua ya dari Lala. Tetap semangat buat gapai cita-citanya. Sekali lagi thank you so much buat Lala udah mau sharing-sharing dan keep kontak sama Air 34. Kita doain adik-adik kita biar lancar juga semua jalannya buat gapai mimpi mereka. Makasih ya Lala. Makasih juga Assalamualaikum. teman-teman. Waalaikumsalam. Yeay. Dadah.